Baik, selamat malam teman-teman. Saya coba membahas salah satu konten di TikTok tentang Perwali, tentang jam malam di Kota Kupang. Kita coba membahasnya kata per kata biar supaya jangan menjadi opini yang liar di masyarakat maupun teman-teman semua. Mari kita lihat. Saya akan bahasnya kata demi kata. Yuk kita lihat. Salam, selamat sore Bapak Wali Kota Kupang. Beta izin menanggapi Bapak punya surat edaran. Ya, narasi yang dia bangun seolah-olah sepertinya Pak Wali Kota tidur malam besok pagi langsung buat ini aturan. Padahal dia lupa bahwa aturan ini, himbauan ini sudah ada dari tahun 2015. Makanya kalau bicara soal Kota Kupang, harus bicara secara utuh. Jangan bicara hanya hari ini, jangan bicaranya dari kemarin, tapi kita lihat bicara Kota Kupang itu, bicara dari zaman eskalerik sampai kepemimpinan Dr. Christian Widodo pada saat ini. Jadi ini sebuah penggiringan opini kepada teman-teman seolah-olah aturan ini dibuat oleh Dr. Christian Widodo. Padahal beliau melanjutkan apa yang sudah ada pada tahun 2015. Himbauan yang diberikan oleh Dr. Widodo itu bersifat, saya kira ini bersifat baik. Semua orang setuju kok. Jadi jangan menggiring opini seolah-olah beliau anti terhadap pesta. Oke, kita lanjut lihat next berikut videonya. Mengenai ini, karena Bapak jangan sampai kasih hancur kita punya piring makan. Kasih hancur kita punya piring makan. Pak Wali Kota pas kau pesta-pesta pikir banting piring kah? Ataukah ini sebuah peribahasa? Kalau peribahasa, kau mewakili komunitas yang mana dalam sebuah pesta? Coba kita dengarkan lagi. Karena ketika ada pesta, anak-anak soul bisa dapat job, anak-anak penyanyi bisa perkenalkan dia kreativitas lagu, anak-anak DJ, lighting, bisa tampil di malam. Tidak mungkin buka lighting sore, Bapak. Oh, jadi menurut dia ini sebuah peribahasa. Jadi seolah-olah dengan adanya pembatasan waktu, anak sound, anak lighting, anak tenda, anak DJ tidak memperoleh penghasilan. Dari mana cara berpikirnya model begini? Padahal kan sebenarnya kalau pulang lebih sedu kan lebih bagus, gitu. Saya punya sound, saya punya lighting, saya juga punya bridal. Anak-anak saya pulang lebih sedu, saya malah lebih senang itu. Gitu. Bukan tidak ikut berbahagia buat yang sedang melakukan pesta, tidak. Tapi persoalannya efek dari itu akan berbahaya. Jika tidak ada yang melapor, jika tidak ada persoalan, kan aman-aman aja. Jadi saya juga belum pernah lihat ini influencer. Ya, dalam sebuah pesta sewa sound kah? Mungkin beliau punya sound kah? Atau beliau punya lighting kah? Atau beliau punya tenda kah? Atau beliau seorang MC kah? Atau penyanyi kah dalam sebuah pesta? Sehingga kalau pesta itu dibatasi pada jam 10, dia kehilangan job begitu. Aneh dari mana cara berpikirnya ini? Kalau bagi saya ini keliru. Ini opini yang dibangun yang menimbulkan kekeliruan. Mungkin dia mengertinya salah gitu tentang apa yang menjadi himbauan dari Wali Kota Kupang. Oke, next kita lihat lagi berikut. Lighting sore, Bapak. Dan sekali lagi izin Bapak, jangan hanya pengaduan dari beberapa orang, terus Bapak langsung tanpa diskusi dengan masyarakat, Bapak langsung ambil keputusan untuk bikin surat edaran. Pengaduan dari beberapa orang dan langsung membuat sebuah surat edaran. Saya mau kasih tahu bahwa, bro, bolehlah buat konten, tapi banyak-banyak juga baca berita. Gitu. Kamu nggak lihat udah berapa nyawa yang melayang gara-gara pesta? Anak tikam kakaknya, bahkan yang bikin pesta aja ditikam oleh tamu undangan. Banyak-banyaklah baca berita, kan ada banyak berita tuh yang sudah memuat tentang persoalan ini. Kalau ia kurang baca berita, saya kirim linknya, kasih nomornya, saya kirim link-linknya, berita-berita. Mengapa Wali Kota memberikan himbauan seperti ini? Bukan asal-asal mendengar. Sudah ada nyawa yang melayang, sudah ada orang tua yang kehilangan anaknya. Marilah bro, kita perhatian sedikit. Coba bro ada di posisi orang tua yang kehilangan anaknya gara-gara ini. Jadi, mari kita berpikir positif, jangan membangun sebuah opini
yang menyeret orang ke jalan yang sesat. Oke kawan, oke next kita lihat lagi. Bapak akan membenturkan nanti ketika pesta, siap-siap bawa polisi dong. Bapak Satpol PP dong akan berbentur dengan masyarakat. Berbentur dengan masyarakat, Satpol PP, polisi berbentur dengan masyarakat. Saya nggak mengerti bagaimana cara berpikirnya. Kok bisa berbentur dengan masyarakat ya? Kalau itu dalam sebuah kekacauan mungkin ya. Atau orang pesta kah demonstrasi kah harus kacau begitu. Karena persoalan. Kan kalau tidak ada laporan, tidak ada persoalan kan silakan lanjutkan. Kan begitu. Ini jika terjadi sebuah kekacauan dan jika terjadi laporan orang tidak senang atau ada orang yang merasa sakit atau ada orang yang kesehatannya terganggu, anaknya terganggu, pasti suruh dikecilkan ataukah diberhentikan. Kesempatan pada saat pesta itu kita perkenalkan kita punya budaya, tarian adat, lego-lego, ada kebalai, ada kita punya TV, bonet, dan lain-lain, supaya orang luar yang hadir keluar dan jauh juga anak-anak rantau orang datang kebersamaan itu ada dan mereka bisa tahu kita punya budaya. Nah, ini salah penempatan katanya. Katanya biar anak-anak rantau suruh datang ke Kupang biar tahu kita punya budaya dan lain-lain. Kamu kira anak rantau tidak mengerti budaya? NTT ini semua saling paham, saling mengerti. Jangan membuat bambang sebuah opini seolah-olah kita tidak paham soal budaya kita sendiri. Ayolah, kan ada festival budaya, festival lain-lain. Pakai baju adat yang bagus, pakai pakaian adat yang bagus, sehingga bisa memperkenalkan budaya itu dengan baik. Saya kira dalam rangka pesta, bro harus banyak belajar. Memperkenalkan budaya itu ada di Pinangan, ada di Masuk Minta. Itu semua orang menggunakan busana adatnya masing-masing dan memperkenalkan budayanya seperti apa. Kalau di pesta itu sudah jarang. Ada itu di Pinangan. Nah, gitu. Jadi bro, coba lebih paham, lebih mengerti soal himbauan yang diberikan oleh wali kota itu. Ini tidak tepat sasaran, bro. Ya, coba kita lihat lagi apa yang dikatakan. Biar teman-teman juga mengerti. Mau pakai sound lagi kalau bikin pesta, tidak mungkin orang mau bayar mahal-mahal sound atau mau ini hanya pakai 1-2 jam pada saat itu. Orang tidak akan menggunakan sound system, orang tidak akan menggunakan lighting karena menurut mereka pakai 1-2 jam. Bro, dalam sebuah acara pesta, bro kan baru-baru juga melakukan sebuah pesta. Pesta kan bukan hanya dari jam 10 ke atas. Sebelum satu hari itu juga ada pinangan, ada kumpul keluarga, ada pemberkatan di gereja, atau adakah pemberkatan di gedung-gedung tertentu, ataukah ada itu acara-acara resepsi langsung di gedung. Itu semua terkait dalam sebuah acara, bukan hanya 1-2 jam. Penggunaan sound system itu bukan 1-2 jam, kadang 3 hari, kadang 2 hari, kadang 1 hari. Ya, bro, jadi jangan membuat seolah-olah sebuah opini barangnya tidak laku karena persoalan jam yang ditentukan ini. Ini salah, bro. Janganlah persoalkan seolah-olah himbauan ini mematikan teman-teman punya barang-barang penyewa. Begitu. Ini bro harus banyak belajar, bro. Izin sekali lagi Bapak, ini bukan kita mau melarang, tapi tolong dikaji kembali Bapak, hormat Wisnenokan kita. Nah, kata terakhir nih, saya lebih sedang Wisneno. Jadi ada banyak hal yang harus kita kaji kembali. Persoalan Kupang ini banyak persoalan pembatasan jambu, ada banyak persoalan di Kupang. Makanya saya bilang, mengertilah sebuah kota Kupang ini harus dimengerti dari awal sampai dengan kepemimpinan wali kota yang sekarang. Kalau bro hanya mengerti sepotong saja, nanti salah-salah bro. Nanti salah-salah. Akhirnya maksud bro lain, jadinya lain gitu. Jadi kalau memang butuh banyak masukan, mari kita saling bertukar pikiran soal kota Kupang. Saya akan ajarkan bro kota Kupang itu seperti apa. Bro juga mungkin ajarkan saya tentang hal-hal yang juga tidak saya tahu.
Jadi sudahi persoalan ini bro, jangan dibesar-besarkan. Nanti di bawah, nanti makin ngaco omongannya gitu. Nanti penggiringan opini yang you bangun ini justru akan kacau. Sudah bagus nih konten-konten yang bro lakukan dengan pakaian adat, dengan apa yang dipakai, itu menggambarkan adat istiadat. Saya juga senang, saya follow lo bro. Saya senang, tapi dengan statement yang bro keluarkan seperti ini sudah sangat keliru. Jadi kita sudah stop, jangan cari siapa benar, siapa salah. Mari kita sama-sama bangun kota Kupang yang tertib, yang baik, ikuti imbauan yang sudah Pak Wali Kota berikan kepada kita. Kan bro juga yang bilang, wali kota adalah orang tua kita. Nanti saya tunjukin videonya bro. Wali kota itu adalah orang tua kita, jadi kita hormati dan kita hargai. Mari kita saling hormati, saling hargai. Ingat, yang himbauan yang diberikan Pak Wali Kota bukan karena keterpaksaan, bukan karena egonya beliau, bukan karena beliau tidur malam besok pagi dan lakukan ini, tidak. Tapi karena sudah ada banyak-banyak laporan yang masuk, bahkan berita-berita yang menulis itu. Kalau bro tidak percaya, saya kirim nomornya biar saya kirim, rilisnya ke bro, berita-beritanya ke bro. Jadi, mari kita sama-sama bangun kota Kupang yang cerdas, berpikir secara cerdas, jadi orang-orang yang cerdas. Bro, satu hal yang saya mau kasih tahu bro, orang Kupang itu sangat pengertian. Jangan membangun sebuah opini seolah-olah orang Kupang tidak pengertian. Contoh, misalnya kita mau pesta, kita mau melakukan sebuah pesta, di sebelah ada orang mati, dengan sendirinya kita hentikan pestanya, kita pimete. Gitu. Ada pula sebaliknya, ada oma atau opa sakit di sebelah rumah, kita tahu, kita mau melakukan pesta. Kita tidak akan memilih pesta di rumah, kita pasti akan memilih pesta di luar, di gedung kah, ataukah di rumah yang lain. Itu sudah mendarah daging bro. Jadi opini yang bro bangun jangan seolah-olah kita anak Kupang tidak mempunyai hati terhadap saudara-saudara kita di sekitar. Salah bro, kita orang Kupang sangat mengerti dan paham benar saudara-saudara kita di samping. Cuman kadang kita tidak tahu. Nah, imbauan yang Pak Wali Kota berikan supaya kita lebih bersahabat dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau kita mau melakukan acara pesta dan lain-lain, kita bisa datang ke teman-teman, bisa datang ke warga sekitar untuk meminta persetujuan. Anak Kupang itu mempunyai hati dan jiwa yang sangat peduli terhadap sesama. Jangan bro membangun sebuah opini, justru kita anak-anak Kupang ini tidak paham soal itu. Jadi kita sudahi, kita jangan cari benar, jangan cari salah, kita stop sudah membangun sebuah opini yang salah. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat malam dan salam waras.